Oke guys, balik lagi ke YouTube channel Brian Steve. Jadi kita akan mulai belajar bahasa pemrograman C. Jadi kedepannya ini aku bakal bikin banyak video mengenai bahasa pemrograman C, mulai dari yang paling dasar hingga nanti yang paling advance ya. Jadi tungguin aja videonya, pasti seru banget. Oke, jadi di video kali ini kita akan bahas mengenai introduction terhadap bahasa C, sejarah bahasa C, kegunaan, dan dasar-dasar mengenai bahasa C. Oke, kita langsung mulai ya. Jadi bahasa C ini adalah bahasa yang paling umum lah. Istilahnya bahasa pemrograman yang paling umum. Nah, bahasa C ini sendiri sangat cocok nih buat pemula yang belum pernah coding sama sekali. Usia bahasa pemrograman C ini memang cukup tua ya, tapi masih digunakan hingga saat ini. Bahasa C sendiri dijuluki The Gods of Programming Language. Jadi, dengan memahami bahasa C, kita tuh akan mudah memahami bahasa-bahasa pemrograman lainnya. Karena bahasa C itu bahasa yang paling dasar dan bahasa yang sangat cocok buat pemula. Nah, mungkin awal-awal nih ada alasan-alasan dari kita nih yang pengen belajar bahasa C. Alasan-alasan itu apa aja sih? Yang pertama mungkin nih, kita mau bikin aplikasi. Wah, keren banget nih. Terus yang kedua, mungkin kita ingin berlatih skill kompetitif programming kita. Nah, yang ketiga mungkin alasannya karena kita kuliah nih. Jadi, kita kuliah informatika atau IT, terus kita mau nggak mau ya harus belajar bahasa C karena disuruh bu dosen atau pak dosen. Nah, yang terakhir mungkin biar keren. Mungkin kita belajar bahasa C, alasannya mungkin bisa dari yang keempat ini. Nah, selanjutnya kita akan bahas mengenai keuntungan belajar bahasa C. Jadi, apa aja sih manfaat belajar bahasa C? Manfaat belajar bahasa C. Yang pertama, kita itu akan mudah memahami bahasa pemrograman lain. Kenapa? Karena sintaksnya itu bahasa pemrograman lain tuh pasti hampir sama dengan C gitu. Nah, yang kedua, bahasa C itu cocok untuk pemula ya, karena mudah untuk dipelajari. Ya, walau kadang ya pasti untuk pemula ya sulit juga, tetapi dengan sering berlatih pasti skill kita akan makin meningkat gitu. Yang ketiga, multi-platform, yang artinya itu bahasa C itu bisa digunain tuh di berbagai macam platform seperti Windows, Linux, macOS, dan Android ya. Yang keempat, bahasa C ini masih eksis nih sampai sekarang nih. Masih terus dipelajarin nih walau udah tua nih. Nah, sekarang kita akan bahas mengenai sejarah singkat pemrograman C ya. Nah, bahasa C ini tuh adalah bahasa pemrograman nih buat oleh si Dennis Ritchie pada tahun 1969 sampai 1973 di Bell Labs. Nah, kenapa sih awalnya dia tuh pengen ngembangin bahasa pemrograman C? Nah, awal mula ini sebenarnya itu pemrograman C ini dimulai saat pengembangan sistem operasi Unix ya oleh dua orang. Jadi si Dennis Ritchie ini nggak sendirian guys. Dia juga ditemani orang yang namanya Ken Thompson ya. Nah, terus waktu itu sistem operasi Unix masih menggunakan bahasa assembly ya. Nah, terus si Ken Thompson ini tuh dia mikir, gua nih butuh bahasa pemrograman untuk membuat sebuah program di komputer nih. Komputernya itu namanya waktu itu PDP-7 atau PDP-7 ya. Nah, ia pun si Ken Thompson ini nih coba-coba nih buat kompilator untuk bahasa Fortran. Akan tapi nggak berhasil. Nah, terus akhirnya itu dia itu buat bahasa namanya bahasa B atau bahasa B ya. Akan tapi itu bahasa B itu sangat lambat lah istilahnya. Akhirnya pada tahun 1972, Dennis Ritchie ini meningkatkan bahasa pemrograman B dan membuat bahasa pemrograman baru bernama C. Keren banget guys, bisa buat bahasa pemrograman loh. Nah, sejak saat itu, C ini terus dipakai nih pada sistem operasi Unix versi 2. Nah, terus tahun 1973 dipakai ke sistem Unix versi 4. Nah, bahasa C ini makin lama tuh makin berkembang gitu, karena orang tuh sampai terkagum-kagum, wah ada bahasa pemrograman nih, baru lagi untuk pertama kalinya lagi. Akhirnya pada tahun
tahun 1978 diterbitkan tuh buku pertama, The C Programming Language. Oke, berikutnya kita akan bahas mengenai versi-versi bahasa C. Sebenarnya ini kita nggak perlu hafal sih. Ini kita kayak cukup tahu aja sebagai programmer. Yang pertama itu ada ANSI C dan ISO C ya. Maaf guys kalau salah penyebutan. Nah, versi ini tuh versi yang tahun 1989 dan 1990 ya. Terus yang kedua ada versi C99. Nah, seperti namanya, 99 berarti dikembanginnya tahun 1999 nih. Nah, terus selanjutnya ada C11. Dikembanginnya itu pada tahun 2011. Nah, kemudian itu yang terakhir C18 nih, yaitu versi bahasa pemrograman C itu yang paling lengkap lah, paling bagus, diterbitinnya itu bulan Juni 2018. Oke, demikian kita sudah belajar dasar-dasar nih bahasa C, mulai dari alasan kita belajar bahasa C, keuntungan bahasa C, sejarah bahasa C, sama versi-versi bahasa C. Oke, jadi kedepannya di video selanjutnya kita akan mencoba download yang namanya itu DevC++. Jadi DevC++ ini itu adalah sebuah aplikasi di mana kita bisa tuh ngoding pakai bahasa C. Oke, demikian video kali ini. Jangan lupa buat like, comment, share, subscribe, dan nyalain notifikasinya biar kalian gak ketinggalan video-video seru lainnya. Thank you and see you in the next video.